Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Oke, baru 3 orang ya, Josafat, Ahmad, Monik, Putri, Iqbal, Salah belum bergabung. Seperti biasa, sebelum kita mulai perkuliahan hari ini, mari sama-sama kita awali dengan membaca doa terlebih dahulu, agar perkuliahan kita hari ini berjalan dengan baik dan lancar. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing dimulai. Berdoa selesai. Ini karena waktu sudah menunjukkan jam 10:10 ya, sudah terlambat 10 menit. Meskipun baru 3 mahasiswa yang sudah bergabung, kita mulai saja ya. Kemana nih Putri? Laptopnya masih belum nyala ya? Di perkuliahan sebelumnya gimana, Mat? Putri, Iqbal, sama Solah. Iqbal, Sholah, Putri datang, Bu, bertiga. Ada ya? Ada. Oke. Oke, di minggu lalu untuk komunikasi data, kita sudah membahas tentang topologi jaringan komputer ya. Ada berapa jenis topologi? Ada yang masih ingat? Ada banyak, Bu. Yang pasti lebih dari satu ya. Sebentar. Hari ini pertemuan berapa ya, Mat? 12 ya, Bu, ya, kalau nggak salah. 12 ya? 12 atau 13 ya? Kemarin Sebentar, saya cek dapat kalender. materi pertemuan 11. Sebentar, cek kalender akademik dulu ya. Lupa. Hari ini 12 ya, betul ya? Pertemuan 12. Oke. Oh, iya benar. Pertemuan 12 berarti hari ini ya. Kita lanjutkan materinya ya. Iya benar ya Jo ya, pertemuan 12. Di pertemuan 12 kemarin kita sudah membahas tentang topologi jaringan komputer, di mana terdapat yang kita bahas ya, ada topologi bus, terus topologi star, topologi ring, topologi mesh, topologi tree, kemudian topologi hybrid ya. Ada lagi nggak yang kelewat? Sebentar. Nah, minggu lalu kita sudah bahas topologi jaringan komputer, kemudian kita juga sudah buat simulasinya menggunakan aplikasi Cisco Packet Tracer, di mana kemarin kita mensimulasikan topologi bus ya. Hari ini kita akan lanjutkan bagaimana cara membuat simulasi topologi jaringan komputer yang lain, di antaranya topologi star, terus topologi ring, topologi mesh, topologi tree ya. Kemudian yang terakhir ada topologi hybrid. Gitu. Oke, langsung ya, silahkan dibuka aplikasi Cisco Packet Tracer-nya. Atau ada yang sudah selesai? Kemarin kan Putri sempat share tuh fotonya. Josafat sudah selesai, Jo? Kemarin kan kita baru satu nih, kita bikin topologi bus. Sekarang yang kedua kita akan buat topologi star ya. Di mana di topologi star ini ada satu server, 6 PC, dan satu switch. Kemudian untuk penghubungnya di sini menggunakan kabel straight.
Kemudian kita lihat di topologi startnya ini masing-masing kliennya belum ya. Oke. Sebentar masih loading. Hari ini tanggal 20 bulan 6. Bentar ya, laptop ibu atau Cisco-nya lagi ngehang nih. Kalian silakan buat dulu ya layoutnya, silakan dibuat dulu nanti untuk konfigurasinya kita bareng-bareng. Nah, udah nih. Nah, di sini kita lihat di masing-masing PC untuk IP-nya, untuk IP address-nya menggunakan IP address DHCP. Artinya, untuk IP otomatis ini berarti diatur di server ya, sama seperti yang minggu lalu kita membuat simulasi untuk topologi bus. Jadi, pengaturannya di sini menggunakan desktop, IP configuration, kita setting IP si servernya menggunakan static 192.168.2.10. Ini IP untuk si server. Subnetnya 255.255.255.0, gateway-nya ini 192.168.2.1. Kemudian setelah itu, setelah diatur alamat IP server, kita ke menu config. Sama seperti kemarin ya, di menu DHCP, kita atur default gateway-nya 192.168.2.1, kemudian start IP address-nya dimulai dari 192.168.2.11. Maximum number of user-nya 245. Seperti ini. Kemudian silakan disetting di masing-masing PC-nya agar mendapatkan IP secara otomatis dari server. Seperti ini. Oke. Masing-masing IP sudah dapat masing-masing PC sudah dapat IP-nya. Seperti ini ya. Kalau kita cek statusnya apakah sudah saling terhubung? Sudah. Oh ya, sudah saling terhubung dari masing-masing kliennya. Silakan dicoba. Gimana? Sudah bisa? Gampang ya. Ini topologi star ini simulasinya hampir mirip dengan simulasi topologi bus yang minggu lalu. Bedanya di topologi star ini hanya menggunakan satu switch saja untuk menghubungkan masing-masing klien ini. Ini sudah dijelaskan ya untuk yang bus itu minggu lalu. Implementasi realnya ini tidak menggunakan switch tapi menggunakan konektor untuk menghubungkan masing-masing kabel.
Sudah? Kita lihat. Oh, masih sama. Oh, Putri sudah bergabung. Silakan ya, dibuat dulu simulasinya. Hari ini full kita hanya membuat topologi jaringan saja. Jadi tidak ada tambahan materi baru. Nanti kalau sudah semua, silakan ditampilkan di Ibu presentasikan masing-masing untuk absen ya. Oke, sambil nunggu kalian Ibu cek e-learning dulu sebentar ya. Nanti hasil hasil prakteknya hari ini setelah dipresentasikan di-upload di e-learning. Kenapa Put itu laptopnya bisa begitu? Kamu pakai ini ya, dua sistem, dua OS ya, di Kemarin satu kan laptop. habis data warehouse kan di dekat rumah saya itu pada mati listrik semua, Bu. Nah, sampai maghrib, Bu, mati listrik. Terus habis itu pas saya buka lagi, laptopnya kagak hidup, Bu, dari maghrib sampai pagi. Sekarang juga belum hidup. Kayak gitu terus layarnya Iya, pas iya dihidupin. kayak error gitu. Terus saya kagak tahu nih kapan ya dia hidupnya. Masuk BIOS Belum bisa tapi masuk BIOS. Kayaknya enggak, Bu. nggak bisa juga masuk BIOS. Enggak. Hmm, Terus tadi kan saya cobain pakai Cisco yang mobile buat yang di HP, Bu. Kan hmm, tadi saya lihat YouTube tuh. Nah, saya saya install tuh di handphone bisa. Saya udah bikin beberapa topologi, tapi pas dikonekin ke kabelnya itu ada yang nggak nggak bisa connect gitu. Jadi yang di handphone nggak memumpuni buat iya, topologi. nggak support ya. Iya, ada beberapa yang belum bener gitu. Oke, semoga laptopnya cepat sembuh ya Put. Iya, Bu. Amin. Oke, gimana berarti Ahmad sama Josafat aja nih ya yang bisa presentasi nanti. Kecuali nanti ada Iqbal sama Solah. Gimana? Sudah untuk yang star ini, Ahmad, Jo? Kalau sudah kita lanjut ke topologi selanjutnya. Oh, yang start udah, tapi konfigurasi servernya belum, Bu. Tapi saya mau bikin dulu semuanya yang topologinya, baru dikonfigurasi servernya.
Oh gitu, oke, nggak apa-apa. Josafat sudah, berarti Ibu jelasin satu-satu ya. Nanti kalian tinggal buat dulu, gitu ya. Kemarin kan foto-fotonya udah di-share Putri juga ya, tinggal konfigurasinya aja. Baik, lanjut kalau gitu. Ntar Ibu share dulu. Hmm, Bentar nih ya, lagi loading. Zoom-nya kenapa ya ini? Sebentar ya, nih laptop ibunya lagi ngambek nih. Baik, kita lanjut ke topologi yang selanjutnya, topologi yang ketiga yaitu topologi ring.
Sini kita lihat untuk topologi ring ini ada topologi ring ini anggaplah posisi klien ya, posisi PC ini ada di ruangan yang berbeda ya. Jadi tidak ada di satu ruangan yang sama dan posisinya melingkar seperti ini gitu ya. Kalau melingkar seperti ini enaknya cuma pakai satu switch doang gitu ya. Di satu ruangan yang sama cukup menggunakan satu switch, maka klien-kliennya bisa saling terhubung satu sama lain. Nah, kalau untuk topologi ring ini, kenapa kok banyak menggunakan switch gitu ya? Ini diimplementasikan ketika digunakan untuk ruangan yang berbeda-beda gitu. Jadi dari PC di ruang satu bisa terhubung ke ruang 2 dengan melewati switch yang terhubung ke masing-masing PC gitu. Kita lihat di sini tidak ada server ya, semuanya hanya PC, ada 6 buah PC dan 6 buah switch. Untuk konfigurasinya di sini menggunakan statik ya, menggunakan IP statik, di mana dimulai untuk PC yang pertama itu IP-nya menggunakan segmen network 192.168.3.1 gitu ya. Subnet mesh-nya 255.255.255. Berarti untuk PC selanjutnya pun sama, dimulai menggunakan IP network 3. IP networknya sama, yang membedakan IP host-nya dengan antara PC 1 dengan PC yang lainnya hanya IP host-nya aja. Dari 1, 2, 3, 4, 5, sampai 6. Seperti itu ya. Sini kita lihat satu persatu. Tuh, 3, ini 4. IP-nya menggunakan statik. 1, 2, 3, 4. Ini 5. Ini 6. Nah, untuk menghubungkan PC ke switch ini menggunakan kabel straight, sementara untuk menghubungkan switch ke switch ini menggunakan kabel cross. Kita lihat apakah sudah terhubung. Sukses ya. Sukses. Sukses. Ini ke sini juga sukses. Oke, sudah berhasil terhubung ya. Seperti ini. Ini untuk topologi ring. Dalam ruangan kan misalkan di dalam satu lantai yang sama pun itu bisa dibagi menjadi beberapa ruangan gitu kan ya. Ada ruang, misalkan kalau di kampus ada ruang akademik, ruang dosen, ruang rektor, ruang bagian keuangan, dan lain sebagainya, itu bisa saling terhubung satu sama lain gitu dengan menggunakan IP statik yang segmennya sama gitu. Sekarang lanjut untuk topologi mesh. Ya, topologi mesh ya. Topologi mesh ini gabungan dari topologi star dan topologi ring. Ini cukup rumit, kita lihat di sini ada satu server, kemudian ada 6 switch, kemudian ada 4 PC dan 1 laptop. Kita lihat dulu pengaturan konfigurasi IP-nya di masing-masing klien, apakah menggunakan statik atau menggunakan DHCP. Di sini ternyata menggunakan DHCP ya. Si PC ini menggunakan DHCP. PC, kita lihat lagi, PC selanjutnya sama menggunakan DHCP. Ini juga DHCP. Laptop kita lihat menggunakan DHCP. Oke, ini menggunakan DHCP juga ya. Berarti kita harus setting di servernya ya. Servernya untuk IP server yaitu menggunakan network 192.168.4.10. Beda networknya ya. Gateway-nya 4.1.
Di bagian config juga sama, menggunakan DHCP server. Pengaturannya kurang lebih sama kayak tadi. Kita lihat sukses. Sukses. No. Selanjutnya setelah topologi mesh ada topologi tree. Ya, topologi ini memang bentuknya seperti pohon. Kita lihat di PC masing-masing. Untuk PC yang terkoneksi ke switch yang pertama ini menggunakan IP DHCP ya 192.168.5.4. Dia dapat DHCP. Yang bawahnya juga kita lihat networknya 5. Yang bawah 5 juga. Oke. Sama ya, caranya sama. Ini IP-nya 5. Kemudian DHCP 5. Ini untuk topologi tree. Nah, yang rumit ini topologi hybrid. Jadi gabungan dari beberapa topologi jadi satu. Di sini untuk hybridnya ada topologi star, ring, sama bus dijadikan satu. Menjadi topologi hybrid. Kita cek ya, apakah masing-masing klien sudah terhubung. Kita cek dulu. Nah, ini masih gagal, tapi kita perlu cek dulu IP address-nya ya di masing-masing server. Untuk topologi star-nya, oke, sudah dapat IP statik. Ini belum. Oke. IP untuk topologi star-nya secara DHCP ya. Oke. Di sini di server berarti IP-nya 2.10. Gateway-nya 254. Config bagian DHCP 2.11. Kemudian kita cek di bagian topologi ringnya. IP-nya. Nah, untuk yang topologi ring, ini karena sudah dihubungkan ya menggunakan kabel cross dari switch yang didapatkan yang ada di topologi star, dia otomatis masing-masing kliennya juga mendapatkan IP secara otomatis. Jadi tidak perlu kita setting lagi IP-nya secara statik.
Tuh, jadi masih dapat segmen 2 nih. Jadi kita lihat kabelnya yang menghubungkan antara topologi star dengan topologi ring nyambung nih. Jadi si masing-masing klien yang ada di topologi ring ini sudah mendapatkan IP otomatis dari si server yang ada di topologi star. Tinggal di setting aja IP-nya. Jangan statik tapi DHCP. Ya, kalau kita lihat di sini semua klien sudah mendapatkan IP secara DHCP. Seperti ini. Jadi bedanya ya dari topologi ring yang sebelumnya kita setting IP-nya menggunakan statik, tapi untuk yang hybrid ini topologi ringnya sudah menggunakan DHCP karena mendapatkan IP dari server yang ada di topologi star sebelahnya. Ini. Oke. Nah, kita lihat di sini di bawahnya setelah topologi star ring, di sini ada satu tambahan perangkat yaitu router ya. Di sini ada router yang menghubungkan ketiga topologi ini. Kita lihat di topologi busnya ya. Topologi busnya sama, ini menggunakan DHCP ya yang didapat dari si server. Oke, sudah dapat IP semua secara DHCP. Diaturnya di server ya, caranya sama. Yang membedakan dari topologi yang atas, bedanya gateway-nya 1, kalau ini 254 ya gateway-nya. Oke, seperti ini. Sudah dapat IP. Hmm. Oke. Masing-masing sudah dapat IP, kita cek pengaturan konfigurasi di servernya sama ya. Pertama kita kasih IP dulu untuk servernya. Kemudian kita berikan layanan DHCP agar masing-masing klien bisa mendapatkan IP secara otomatis. Nah, kita lihat ini kenapa dibutuhkan tambahan router, karena agar dua segmen IP yang berbeda, dua segmen IP network yang berbeda bisa saling terhubung satu sama lain. Kita lihat di router ini konfigurasinya seperti apa. Di sini ya di bagian config. Nah, di fast Ethernet 0/0 kita kasih IP 192.168.2.254. Ini untuk interface ya atau port kabel yang 0/0, IP-nya 192.168.2.254. Kemudian untuk port atau interface kabel 0/1, IP-nya 192.168.1.254. Jadi yang membedakan adalah alamat networknya di sini. Gitu ya. Jadi jangan kebalik untuk pemberian IP address. Setelah itu seperti biasa dilakukan routing, masukkan masing-masing alamat networknya agar dua network ini bisa saling berkomunikasi satu sama lain. Nah, jadi kalau kita lihat di IP server,
IP server ini kan IP-nya 192.168.2. Dia gateway-nya yang ada di interface router yang 0/0 ya, kita lihat di server ini. Sedangkan untuk server yang di topologi bus ini IP address-nya 192.168.1.10 dengan gateway-nya alamat IP yang ada di interface fast Ethernet 0/1 di router. Itu. Kita cek apakah bisa saling terhubung satu sama lain. Oke, bisa. Ini masih failed nih. Kenapa masih failed? Kenapa failed ya? Sebentar. Kita cari masalahnya ya. Ini. Oh. IP-nya belum dapat. Oke. Sukses. Belum bisa nih. Ini ke sini belum bisa. Ini ke sini udah bisa. Harusnya bisa ya. Dari topologi bus ke ring ini sudah bisa nih. Cuma dari bus topologi bus ke star sudah bisa, dari bus ke ring belum bisa nih punya Ibu. Harus 2 kali ya kayaknya. Nah, harus 2 kali ya. Soalnya agak lambat nih jaraknya. Misalkan nah, tuh baru mau harus 2 kali dicoba karena lambat gitu ya koneksinya. Oke, sudah berhasil. Silahkan ya dikonfigurasi dulu. Kalau sudah berhasil semuanya nanti ditampilkan di layar. Bu, boleh lihat parameter IP address yang di topologi pertama, Yang ini di star, yang di paling atas. yang mana Mat? Ini? Nah, yang sebelah kanannya. Nah, Ini. itu. Ya. Di mananya? Apa saja Bu yang dikonfigurasi server? Oh, di servernya. IP. IP si servernya. Nih. Ya, sebentar Bu. Udah ya Bu ya, itu saja yang dikonfigurasi ya Bu ya? Iya, IP sama DHCP servernya. Seperti biasa. DHCP server. Iya. Yang star. Karena dia kan memberikan IP otomatis nih ke masing-masing klien. Jadi selain IP dia, kemudian setting layanan DHCP-nya juga seperti ini. Oh, sebentar Bu. Biar si server bisa ngasih IP otomatis. Oh, sebentar.
IP servernya kan 192.168.2.10. Jadi untuk DHCP servernya ini Bu setting supaya si klien ini dapat IP di atas 10, dimulainya dari 11 dan seterusnya gitu. Jadi nanti kliennya akan dapat IP 11, 12 dan seterusnya. Tidak ada yang dapat di bawah 10. Bu, tadi berarti yang yang statik cuman yang ring doang ya, Bu? Yang ring sebelah kiri. Betul, yang ring aja, yang IP-nya menggunakan statik. Kalau untuk topologi ring yang di hybrid itu pakainya DHCP karena dapatnya dari Sistar ya. Oh iya. Oh, alhamdulillah successful. Bu, Alhamdulillah. Lanjut ya, Mat. ya lanjut Bu. Topologi selanjutnya Bu boleh lihat konfigurasinya. Yang ini, Yang yang ring. ya itu namanya ringnya Bu ya. Ya betul Bu. Iya, yang ring ini dikonfigurasi secara statik IP address-nya. Dimulai dari 192.168.3.1 untuk PC yang pertama, dan seterusnya itu nanti yang dibedain hanya IP host-nya aja. 1, 2, 3, 4, 5, 6. IP network-nya sama. Gitu. Oh, sebentar. Konfigurasinya jadi hanya di PC saja ya Bu ya. Ya, di PC-nya aja, karena kan nggak pakai server. Semua PC IP address-nya sama ya Bu ya. 168 192.168.3.1. Iya, semua PC alamat IP-nya sama. Yang membedakan, ini kan IP itu terdiri dari dua bagian ya, IP network dan IP host. IP network-nya sama. Yang membedain IP host-nya, yang belakangnya, Mat. Okta terakhirnya. Oh, udah terakhir. Ya, misalkan PC yang ini belakangnya 1, berarti PC yang 2 belakangnya 2 gitu. Networknya Oh, sama, yang 192.168.3. Yang ngebedain IP host-nya aja yang bagian belakang ini, yang okta terakhir yang keempat. Yang ini 3, yang ini 4, yang ini 5, terus yang terakhir 6. Gitu. oh alhamdulillah sukses Bu. Alhamdulillah. Lanjut. Topologi Ya, baik Bu. mesh. Selanjutnya yang Yang mesh ini konfigurasinya PC ya. sama kayak nggak sama kayak yang star. Kamu config di servernya. Servernya pakai IP ini 192.168.4.10 dengan gateway 4.1. Kemudian diatur di DHCP servernya sama kayak tadi. Coba Bu lihat IP konfigurasinya dulu. Desktop IP configuration. Ya betul. Gitu. Maaf saya lagi salah semua Bu, jadi agak kurang fokus.
Ya Bu, sekarang lihat konflik DHCP-nya Bu. Oke. Ya sudah Bu, ininya untuk komputernya itu PC-nya di setting juga ya Bu ya. Di setting agar IP-nya DHCP. Oh, otomatis ya punya. Otomatis. Semua PC yang terkoneksi ke server ini di setting DHCP IP-nya. Oke, Solah sudah bergabung. Yosafat, Monik, Ahmad, Putri, tinggal Iqbal ya yang belum. Alhamdulillah bisa connect Bu. Bisa ngirim email ceritanya udah bisa. Oke, Yang lanjut. boleh lihat yang tree-nya Bu. Tri. Yang Tri kurang lebih sama pengaturannya kayak tadi. Di server, di bagian desktop, di setting IP-nya 5. Terus di setting DHCP-nya juga. Terus DHCP-nya di config juga ya Bu ya. Iya, DHCP-nya di config juga. Yang ini. Yang ngebedain IP address-nya ya, beda network-nya. Terus ada lagi yang perlu dikonfigurasi Bu. Ini belum bisa ngirim email. Sudah, ini aja. Oh, Tinggal sama itu aja. di PC-nya diatur agar dapat IP secara otomatis. Gitu ya. Di masing-masing klien, di masing PC diatur agar mendapatkan IP secara otomatis. Ya baik. Oh, alhamdulillah sukses. Udah bisa ngirim email Bu. Sekarang Oke. udah topologi yang terakhir Bu. Lanjut. Ya. Ya,
Yang topologi terakhir, topologi hybrid ini kamu hanya perlu ngatur di ada dua server dan satu router ya. Ya. Server yang pertama ada di topologi star. Sama nih IP-nya. Terus config-nya juga ya Bu ya. Ya, IP terus config DHCP-nya diatur. Sudah Bu, udah itu apalagi yang perlu dikonfigurasi. Kalau udah tinggal di setting aja. Ini kan untuk topologi ringnya connect ke sini, connect ke topologi star ya. Ya. Jadi semua klien baik yang di topologi star maupun yang di topologi ring, kamu setting IP-nya DHCP. Oh, DHCP. Oh ya baik Bu. Semua, baik yang di topologi star maupun yang di topologi ring. Karena ring ini, kalau ring yang di atas kan tadi kita pakai topologi IP-nya statik. Kalau ring ini kita pakai DHCP. Jadi dia ngikut ke server yang ada di topologi star. Gitu. Kalau udah tinggal ngatur server yang ada di topologi bus. Sama mat kayak tadi. IP, udah belum? Belum ya? Oh, sebentar Bu, belum. Oke. Udah Bu. Yang apa yang dikonfigurasi tadi server ya? Ya, yang topologi bus ini server. Di Server. server Oh iya seperti Bu. biasa kasih IP dulu. Oh, baik sudah Bu. Terus DHCP-nya. Oh, baik sudah Bu. Oke, kalau udah sama di masing-masing kliennya setting IP-nya ke DHCP. Oh, baik Bu. Oke.
Sudah, Bu. Terus Sudah, apa berarti lagi? tinggal atur Ya, si routernya. Routernya ya. ya. Jadi dibuka routernya. Pertama kasih IP address dulu di masing-masing interface. Ini ada interface internet 0/0, kasih IP-nya segini. Baik, sudah, Bu. Terus yang 0/1 IP-nya ini. Ya, sudah, Bu. Oke, sekarang ke menu routing RIP. Routing RIP, masukin IP networknya satu-satu di sini. Pertama masukin yang 192.168.1.0 dulu, terus add. Terus masukin lagi yang 192.182.0. Terus add lagi. Baik, Bu. Sudah, Bu. Oke, kalau sudah tinggal dites koneksinya, Mat. Apakah dari ketiga topologi yang kita jadikan satu ini bisa saling terhubung satu sama lain? Ibu tolong ke ataskan dikit, Bu. Ini switch kabelnya itu benar ya, kabel cross. Oh iya, Benar, salah kabel, Bu. kabel cross. Maaf, apa yang salah? Yang lain gimana? Ada yang sudah berhasil? Josafat, Solah, boleh di share screen. Oke, Josafat sudah. Silahkan Jo, ditampilkan dan dipresentasikan. Oke, izin ya, Bu. Sampai dites koneksi. Ya, Mm-mm. silakan Jo.
Sudah terlihat ya? Sudah. Ya. Ini dari bus. Belum, Kita Jo. Lagi loading, masih loading. Nah, udah. loading ya. Udah. Udah. Hmm. Oke, ini dari bus. Ini settingan untuk servernya dari IP config pakai Hmm. 19.168.1.1 Lalu di sini DHCP-nya juga dikonfigurasi. Lalu kita langsung ke kirim data sukses. Ini Oke. DHCP. Oke. Lalu ke start. Hmm. Start ini IP config-nya. Lalu di Hmm. sini ada DHCP-nya 2.1 Oke. dari IP11. Lalu kita pakai konfigurasi DHCP. DHCP. Lalu di sini kita coba kirim sukses. Lalu Oke. coba ke ring. Ring ini sekedar LAN doang ya Bu ya, berarti ya secara nggak langsung ya. Iya, Dari sini LAN ke aja. sini LAN, sini ke sini sini. Mm-mm. Iya, ini LAN yang berbeda ruangan gitu ya. iya. Mm-mm. Ini biasa dipakai di kantor-kantor ya untuk komunikasi Betul. jarak dekat aja sih biasanya. Iya. Iya, ini Mm. konfliknya berurutan aja sih. Statik ya. Iya, kalau LAN Oke. kayak gitu, coba dikirim data, sukses. Lalu Oke. ini meshnya konfigurasi dari servernya pakai 4.1. Lalu ini Mm-mm. DHCP-nya 4.1 mulai dari 11 juga. Oke. Ini DHCP dari PC-nya. Lalu coba Oke. kirim data, sukses. Lalu ini topologi tree Oke. Mm. dari IP config servernya 5.1. Lalu dari DHCP-nya juga service pool 5.1 mulai dari IP11. Lalu coba dari IP PC-nya, masing-masing PC-nya DHCP. Mm-mm. Lalu coba untuk dikirim data, sukses. Lalu ini yang Oke. terakhir, hybrid. Ini konfigurasi dari server pertama, 2.2 sekian. Lalu config Mm-mm. service, DHCP-nya ini service pool-nya 2.254 mulai dari IP11. Mm-mm. Lalu coba kirim data. Oh ya, ininya DHCP semua data. Mm-mm. Lalu coba kirim data dari masing-masing PC. Sukses. Lalu kita ke Mm-mm. sebelahnya. Ini juga kayak tadi, topologinya sekedar Mm-mm. LAN doang. Lalu di antara topologi satu ini dengan ini dihubungkan dengan kabel cross saja. Mm-mm. Lalu di sini ada DHCP. Coba kirim data antar topologi satu dengan yang dua. Sukses. Oke. Lalu ini ada satu topologi lagi bus. Di sini dihubungkan antara topologi satu dengan bus dengan router. Ini konfigurasi dari routernya. Mm-mm. Terus Ethernetnya IP address-nya 2.2 sekian. Lalu 0/1-nya 1.2 sekian. Lalu ini ada routingannya 1 dan 2. Mm-mm. Lalu ini server dari topologi busnya 1.1 sekian yang IP address-nya, lalu default gateway-nya 1.2 sekian. Lalu DHCP-nya, nah ini 192.168.1 sekian. Lalu ini mulai dari 0 atau 1 nanti masuknya. Lalu ini dari konfigurasi PC-nya. DHCP mulai dari 11. Lalu coba kirim data antara tiga topologi ini. Sukses. Lalu satu kedua, sukses. Dua ketiga, sukses. Sekian Oke. presentasi. Ya.
Oke, terima kasih Jo atas Iya, sama-sama. presentasinya. Bagus sekali, dapat dipahami dengan baik presentasinya. Ibu absen ya Jo ya. Oke, Bu. Silakan yang lain. Aman sudah tadi ya, Mat ya? Oh, presentasi Bu. Ya dong. Oh, insya Allah baik Bu. Sebentar. Apa yang kurang ya? Ibu Bismillahirrahmanirrahim. Saya mau share screen itu ya. Ya. Masih loading ya, maaf. Iya, masih loading. Alhamdulillah, udah jalan ya. Oke, Nah. sudah silakan, Mat. Baik, kita tes ya Bu ya. Tes pengiriman paket email dari sini ke sini. Kok error lagi? Itu yang mana? Yang topologi pertama Bu. Bas dulu, Bas. Bas udah ya kemarin ya? Yang kedua star berarti. Star dulu. Ya, start. Oh, DHCP-nya belum. Sebentar, maaf. Ini DHCP semuanya Bu ya konfliknya ya? Iya, dia CP semua. Perasaan tadi udah di konflik ke DHCP ya Bu ya, ada yang salah. Oh, ya hanya sebagian yang konfliknya Bu. Saya coba ya. Sekarang tuh ya. Oke. Udah jalan Bu, alhamdulillah sukses ya. Oke. Kemudian apalagi yang perlu saya tunjukkan? IP Yang address. ring, langsung ring. Oh, ring ya. Coba koneksinya sudah berhasil atau belum? Oh iya Bu, sebentar maaf. Dari sini ke sini. Alhamdulillah sukses ya. Sukses 10 Oke. ke PC Sekarang 8. yang Sukses ya Bu ya kalau kayak gitu ya. Iya. Mesh. Coba mes. Bismillahirrahmanirrahim. Ininya dibersihin dulu aja, Mat, statusnya. Di delete dulu biar kelihatan yang terbaru. Oh iya Bu, baik. Ada tombol delete sebelah kirinya, langsung di delete aja semua. Tombol delete ini, Mat, yang sebelah kiri bisa langsung hapus semua. Nah, iya. Oh, yang sebelah kiri. Iya itu. Maaf, kurang fokus. Ya, udah ya. Oke, coba di yang mes. Ini successful Bu. Oke. Ya. Yang tree. Successful. Ntar saya hapus dulu ya Bu ya. Ini ya ke delete ini. Oh iya. Yang sekarang yang tree ya. Nah, Bismillahirrahmanirrahim. Dari sini ke sini successful Bu. Ke sini ke sini. Nah, successful alhamdulillah. Sekarang hybrid ya Bu ya. Hybrid. Oke. Kita coba Bismillahirrahmanirrahim dari sini ke sini. In progress. File. Oh, file. 2 kali, biasanya harus 2 kali. Kita coba random ya Bu. Kalau random kok. Oh iya.
Tadi teh Harus PS2 2 kali 4 ke biasanya, Mat. harus 2 kali ya. Oh betul Bu, harus 2 kali successful sekarang Bu. Udah di Oke. bawah, paling bawah ya. Terus Oke. dari PC 2 ke PC 11 successful Bu. Alhamdulillah Oke, sip. Makasih Ahmad. ya Bu, baik Bu. Di absen ya Bu ya. Absen dong. Alhamdulillah, makasih Bu. Sama-sama. Cepat sembuh, Mat. Ya Bu, baik Bu. Ayo, gimana selanjutnya? Tadi Putri sudah izin tidak bisa presentasi. Ada Iqbal sudah hadir. Silahkan. Solah, gimana Solah? Iqbal, Solah, Monik, silahkan yang mau presentasi. Belum Bu saya. Belum. Oke, ditungguin ya Solah. Oke Bu. Biar dapat absen. Iqbal juga. Solah, ada yang mau dilihat lagi konfigurasinya? Aman ya, Solah? Oh aman Udah Bu. paham ya? Oke. Aman.
Progresnya tapi udah sampai mana, Solah? Nggak apa-apa deh, tampilin aja selesainya. Oke, Bu. Izin share screen ya, Bu. Ya. Ini sebentar. Lihat ya, Bu. Oke, sudah. Yang bus. Nah, yang dari topologi bus ini sudah di setting ya. Aduh. Nah, ini sudah di setting seperti ini. Kemudian Langsung koneksinya aja. ya, koneksinya Tes koneksi. udah ada CP semua. Coba dites ya. Dari sebentar. Dari PC 0 ke PC 1 sukses. Lalu coba dari PC 1 ke server. Yang sukses. Oke, sekarang yang star. Star. Nah, berikutnya yang star. Ini udah ada CP semua. Di HCP. Langsung aja tes koneksinya. Dari PC 10 ke 15 sukses ya. Lalu dari PC 12 ke server sukses. Oke. Yang ring sekarang. Yang ring ini diatur ke statik semuanya. Oke. Lalu dari PC 16 ke 21 sukses. Yang mesh. Apalagi yang mesh. Oke. Yang mesh diatur seperti ini. Ini udah di HCP semua. Coba kita tes ya. Dari PC 22 ke 23. Udah sukses. Coba lagi dari server ke 24. Sukses. Yang tree. Yang tree seperti ini. Ini juga udah diatur di HCP. Jadi di HCP. Lalu kita coba dari PC 27 ke 29. Sukses ya. Sukses. Coba dari server ke 28. Nah, sukses juga. Sukses. Tinggal yang hybrid. Nah, ini yang hybrid. Belum selesai semua. Coba dulu aja. Belum coba sih. Coba dari PC 10 1 ke PC 19. Nah, ini dari sini ke sini sukses nih. Lalu, nah ini nih. Routernya. Dari PC 13 ke PC 0. Nah, ini belum. Coba lihat routernya, pengaturan routernya. Interface 0/0. IP-nya 6 memang. Yang di topologi star-nya emang 6. Ya, IP ini yang servernya. 6. Config. Di desktop? Di desktop. 6 ya? Oke. Yang bawahnya? Yang bawahnya 7. 7. Coba lihat di router bawahnya. RIP. Nah, ini salah ya? Udah masuk juga kan ya? Takutnya kebalik doang. Takutnya yang interface 0/0 kamu pakai buat ke yang bus, yang 0/1 kamu pakai ke star gitu, takut kebalik. Pastiin udah bener. Gimana ya pastinya? Hapus dulu aja kabelnya. Nah, terus pasang kabel lagi yang baru.
Dari 0/0 ke itu yang 6 ya? Yang Iya, ya itu. ini yang ke-6. Oke, terus pasang lagi. Pasang dulu. Pasang dulu IP-nya 6 ya, benar ya? Ya udah 6. Lalu pasang lagi. Oh, bukan ke Udah lah. server. Nah, ya ke situ. IP, cek lagi IP-nya. Udah benar belum? Yang mana, Bu? 0/1. 0/1. 0/1. Iya. Oh Iya ini. itu. Ya. IP-nya udah benar 7 ya? Ya. Coba lagi nih, Bu. Coba lagi, coba. Belum, masih orange ya, masih nunggu. Masih nunggu. Yang atasnya kan udah hijau tuh. Iya, oh iya ini udah. Nah, udah hijau tuh. Coba. 0, 13 ke 0. Ulangi lagi, sekali lagi coba. Enggak, di PC yang sama, di PC yang sama. 13 ke 1. Nah, itu udah sukses kan? Itu masih fail 13 ke 1. IP-nya 13 ke 0. udah dapat IP belum masing-masing yang PC 13 sama PC satunya? Udah ini udah IP dari servernya. Udah ya. Oke, coba lagi. Itu ada yang berhasil tadi, sukses. 11 ke 13 berhasil tuh. Itu 11 ini satu Oh, ini, ke Bu. situ. Iya. Coba lagi. Biasanya nunggu agak lama sih, loadingnya kan udah hijau semua tuh. Tuh udah bisa, Oh iya udah bisa. ya kan? Oke, terima kasih Solah. Harus 2 kali. Sih. Tuh kan. Oh iya. Udah bisa ya, aman ya? Ya udah bisa. Oke. Terima kasih Solah atas presentasinya. Udah bisa di absen ya. Gimana nih yang lain? Monik sudah confirm jauh-jauh hari tidak bisa praktek, kendala di laptop. Iqbal gimana Iqbal? Iqbal. Iqbal nggak ada respon. Oh ya, untuk mata kuliah teknik basis data hari Kamis itu jamnya dimundurin lagi ya. Putri minta tolong hubungi Pak Solehnya untuk teknik basis data. Kita undur di hari Jumat. Ya Put ya, jam 10. Ya Put, Jumat jam 10. Nanti kita selesai di 11.30. Tolong ya Put ya, kasih tahu Pak Soleh. Terus yang lain juga untuk mata kuliah teknik basis data yang harusnya dilaksanakan di hari Kamis jam 10 sampai jam 12. Karena ada pekerjaan yang tidak bisa ditinggalkan, Ibu undur di hari Jumat jam 10 pagi. Aman ya? Mudah-mudahan aman. Iya, betul. PR-nya membuat database dari hasil normalisasi yang studi kasus kemarin, terus buat normalisasi baru dari studi kasus yang kalian ambil sendiri, gitu ya. Siap. Aman ya, jadi hari Kamis kita tidak ada perkuliahan, diundur ke hari Jumat jam 10 pagi. Gimana Iqbal? Iqbal tidak ada respon dari hasil pembuatan simulasi topologi jaringan yang sudah kita praktekkan menggunakan aplikasi Cisco Packet Tracer ini. Ada yang ingin ditanyakan? Mudah-mudahan setelah kita mempraktekkan dari semua topologi jaringan ini, ketika nanti kalian nemuin studi kasus baru di mana kalian sebagai teknisi jaringan sudah bisa mengimplementasikan kira-kira topologi yang mana nih yang cocok digunakan di ruangan ini gitu ya. Apakah menggunakan konfigurasi IP statik ataukah menggunakan IP konfigurasi DHCP atau otomatis. Kemudian kalian juga setelah ini bisa melakukan estimasi biaya untuk pembelian peralatan dan lain sebagainya seperti itu. Berapakah instalasi jaringannya, berapa hari kalian sudah bisa menentukan nantinya gitu.
Ada yang ingin disampaikan, ada yang ingin ditanyakan terkait perkuliahan kita hari ini, minggu ke-12, teknik komunikasi data? Nggak ada tekniknya ya, mata kuliah komunikasi data, sorry. Cukup? Putri, Josafat, Ahmad, Monik, Iqbal, Solah, ada yang ingin ditanyakan sebelum Ibu akhiri perkuliahan hari ini? Bu. Kenapa Solah? Enggak, Bu. Cukup, Bu. Cukup, Putri cukup ya. Baik, mudah-mudahan perkuliahan hari ini bermanfaat di kemudian hari ya, ilmunya bertambah. Seperti biasa sebelum Ibu akhiri perkuliahan hari ini, mari sama-sama kita tutup, kita akhiri dengan membaca doa terlebih dahulu, agar ilmu yang kita pelajari hari ini bermanfaat. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing dipersilahkan. Berdoa selesai. Terima kasih sudah bergabung dari jam 10 pagi tadi sampai saat ini jam 11.38. Mohon maaf apabila ada kekeliruan dalam penyampaian materi. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, selamat makan siang, selamat beristirahat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Bu.